mengurangi kemuliaan Bapak dan Ibu, hanya untuk sekedar terlihat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dal mu'minin qudwatun lil mu'minin wa uswatun lil muslimin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan siang hari ini, saat sebagian saudara-saudari kita barangkali sudah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian orang yang hidup kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman, saat sebagian orang-orang yang hidup justru belum beriman sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang beriman, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan amal saleh dengan sholat zuhur berjamaah di siang hari ini. Saat sementara orang-orang yang mengaku beriman belum tergerak untuk menunaikan sholat dalam hidupnya. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga menggerakkan saudara-saudari kita yang beriman untuk menunaikan amal saleh, dan semoga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah kuatkan dan mantapkan hatinya sebelum kembali kepada Allah. Semoga dibersamakan dengan kita bersama untuk masuki surga dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu di dalam Al-Qur'an seringkali disandingkan dengan kemudahan hidup dan kelancaran rizki. Anda dapati misal di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dengan peningkatan takwa ini kata Allah, kami akan permudah hidupnya. Kami berikan solusi dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Jadi bukan tidak punya masalah, setiap ada persoalan Allah jadikan mudah. Seakan-akan hidupnya itu tanpa masalah. Dikata Allah, kalau Anda menginginkan kemudahan hidup, maka biayanya tidak banyak, tenaganya pun tidak terlalu tinggi, cukup tingkatkan takwa kata Allah, maka aku akan mudahkan hidupmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan limpahkan rezeki untukmu bahkan dari sisi yang tidak engkau duga. Ada orang yang sudah menghitung-hitung pos dari pendapatan sekian, pos dari gaji sekian, pos dari usaha ini sekian. Tapi ada orang yang dia bahkan tak sempat berhitung, rezeki datang dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya kata Allah, tingkatkan takwamu, aku mudahkan hidupmu, aku limpahkan rezeki untukmu. Nah, kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran setidaknya 115 kali. Pertama kali saat menyebutkan orang takwa dalam Al-Quran, kalimatnya disandingkan dengan sholat. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang serupa, ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di sini? Perhatikan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang setelah mengatakan dirinya beriman kepada Allah walau tak nampak dalam pandangannya. Yakin pada yang nampak disebut dengan ilmu. Ini saya yakin, ini gelas. Saya yakin karena saya lihat. Ini ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada yang tak nampak, itu iman namanya. Kata Allah, ada orang-orang yang tak melihatku saat di bumi, dia yakin denganku. Lalu keyakinannya dia buktikan dengan menyembahku, dia tunaikan salat. Itulah ciri takwa yang pertama. Jadi ketika disebutkan orang takwa, disebutkan amalannya salat. Sedangkan orang yang mengerjakan dan meningkatkan takwa mampu memudahkan hidupnya dan melimpahkan rezekinya.
Maka dalam sholat pun kita bermohon kepada Allah, setidaknya bahkan dalam posisi sholat kita minta pada Allah, ya Allah tambahkan rizkiku, tambahkan rizkiku. Dalam bahasa Arab disebut dengan warzuqni, warzuqni. Bukankah Anda tadi membacanya? Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, tambahkan rizki untukku. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sholat yang telah kita tunaikan bisa meringankan kehidupan dunia kita dan insya Allah melimpahkan rizki untuk kita. Pertanyaannya, kalau rizkinya sudah mau melimpah dan sudah banyak didapatkan, mau dipakai apa? Dan mau dibawa kemana? Dan jangan lupa, hidup kita bukan hanya di dunia, tapi satu saat kita akan berpindah kepada alam yang telah Allah siapkan. Dan itu kita yakini. Ada orang-orang yang merasa gembira pada kesempatan kali ini, tapi satu sisi yang lain, sebagian orang kan sudah merasakan perpindahan itu semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita mengelola kehidupan dunia dengan segala nikmat yang telah Allah berikan untuk disiapkan bekalnya pada kesempatan hidup-hidup yang berikutnya. Maka teman-teman mengambil tema meluruskan orientasi hidup dalam naungan iman, ilmu dan amal. Yuk kita mulai bahasan kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan dan memahami serta mudah untuk diamalkan insya Allah. Saya agak cepat ya, waktu kita agak terbatas siang hari ini. Teman-teman sekalian, karena kita menuliskan orientasi hidup, maka kita mesti memahami dulu di berapa alam kita akan mengalami kehidupan. Seperti apa jalan hidup kita. Jangan-jangan di dunianya orientasinya jelas ya, tapi ke alam berikutnya belum punya orientasi. Karena itu kita rumuskan dulu. Sekarang kita tuliskan bagian pertama. Kita ada di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu sebetulnya bukan namanya. Dunia itu sifatnya. Ya. Tempat yang dipijaknya disebut dengan bumi. Karena itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam akan diberi tugas di bumi. Kalimatnya diberi tugasnya dengan menggunakan kata ardun. Tempat yang dipijak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 paling kiri sebelah atas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah firmankan Rabbmu pada malaikat, kami akan jadikan seorang makhluk, bukan malaikat, bukan jin, kami berikan tugas ia di bumi. Ya, ingat di bumi bahasa Al-Qur'annya menggunakan ardun. Sifatnya disebut dengan dunia. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang dekat, singkat, tak terasa begitu dekat dan singkatnya. Nanti kalau Anda masuk surga di surat Ar-Rahman disebutkan wadanal jannataini dan. Kenikmatannya begitu dekat sekali, nggak perlu kerja keras lagi. Anda sambil bertelekkan, nyender-nyender, pengen anggur, ya Allah anggur, celing ada. Bahkan kata Quran indahnya, ada orang yang baru kepikiran nampak seperti yang difikirkan. Buka Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kata Allah, ada ahli surga yang saat di dunia mendambakan satu nikmat sampai ke bawah ke akhirat. Begitu masuk surga kepikiran nikmat itu. Mau ke Masjid Nurul Taqwa Indosat, begitu mau belok Allah melihat ada mie rasanya enak gitu. Tapi karena dikejar ingin cepat sholat dia. Mau berangkat ada ta'lim, nunggu dulu. Begitu keluar dikejar tukang mie-nya sudah nggak ada. Tiba-tiba berangkat lagi dia kemudian akan naik mobil. Begitu masuk pintu mobil datang malaikat maut menyambut. Assalamualaikum. Pulang. Begitu meninggal dihisab amalannya masuk surga. Saat masuk surga ingat dia, ya Allah mie tek-tek. Apa ayatnya mengatakan wa utubihi mutasyabihat. Celing datang. Dia tidak harus berputar jalan lagi, tengok lagi. Apa yang dia dapatkan begitu dekat dengannya. Itu yang dimaksudkan wadanal jannataini dan. Sifatnya disebut dunia. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena memang semua yang terjadi di alam ini terasa begitu cepat dan singkat. Rasanya baru kemarin ya kita merencanakan acara ini. Sekarang sudah terjadi. Rasanya baru kemarin kita bertemu masuk ke Indosat ini. Sekarang sudah belasan puluhan tahun. Rasanya baru kemarin ya saya menikah. Sekarang cucu sudah 13. Ya, rasanya baru kemarin SD, sekarang sudah bekerja. Semua. Rasanya baru kemarin kenalan, sekarang sudah menikah di Cami. Ya, misal dia, ini dunia. Kenapa? Ya, sudah kita di sini ya, baik. Biarkan yang di sana kita di sini.
Ini dunia. Halo, Ibu. Tahapannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahir jadi bayi, tumbuh jadi remaja, berkembang menjadi dewasa, kemudian menikah. Fase yang keempat, 1, 2, 3, 4. Teruskan. Kemudian menjadi seorang ayah, menjadi kakek, cucu 1 kakek, cucu 2 kakek-kakek, udah mulai tua, dan selesai. Ya, selesai. Kadang ada yang ingin tidak terlampau cepat menuju ke fase ini, maka dia mengulangi fase yang keempat. Ya. Terkadang sampai 4 kali dia. Ya. Tapi inilah kehidupan, dari mulai dialami dari awal sampai dengan berakhir. Saya agak percepat sedikit. Di sini kita beraktivitas. Nah, semua aktivitas yang kita kerjakan itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan amal namanya. Amal. Ya, saya tuliskan ain, mim, lam. Ditulis dalam bahasa Latin atau masuk ke bahasa Indonesia seperti ini. Di amal itu semua jenis aktivitas yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, nama bagi manusia yang ditunjuk berdasar aktivitasnya itu disebut dengan insan namanya. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda menemukan kata insan, bahkan surah ke-76 dengan namanya Al-Insan, itu artinya menunjuk kata manusia dengan segala totalitas amalannya. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena nanti ada sekitar 5 nama yang menunjuk pada manusia. Kalau ditunjuk dengan nafsunya, itu disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ditunjuk dengan sifat lembutnya, lembut, ramah, ya, tampak, nah itu disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Lawannya jin. Jin dengan manusia itu disebutkan dengan jumlah yang sama 18 kali dan maknanya paradoks berlawanan. Jadi kalau ins tampak, jin itu sembunyi. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena sifatnya tersembunyi. Sejak mulai terlahir sampai dengan selesai dia sembunyi. Makanya kalau jin ada melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ingat baik-baik, karena fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada penampakan itu jin sedang punya masalah. Ingat kata-kata saya ini, ya. Dan yang paling bermasalah adalah manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Sama, lawannya manusia, ins. Kenapa disebut ins? Tampak, kelihatan. Jadi kalau ada orang-orang, manusia-manusia atau bahkan karyawan Indosat misalnya, masuk kantor sembunyi-sembunyi, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi, itu sama dengan, bukan, saya nggak bilang Pak, ya, sama dengan memiliki persoalan dalam hidupnya. Oh, sama dengan jin. Silakan cek, pasti sedang punya masalah. Kantor sembunyi-sembunyi, masuk rumah sembunyi-sembunyi, pasti sedang punya persoalan dalam hidupnya. Karena fitrahnya itu tampak dengan ringan, tampak lembut, tampak ramah. Jin tidak kelihatan, jin kasar, jin tidak lembut, manusia lembut. Makanya hampir tidak pernah Anda menemukan ada jin bahkan manusia kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Jin itu kasar. Pernah ada orang melihat, Anda lihat orang kerasukan jin jadi kasar tiba-tiba, atau jadi lembut misalnya. Mohon maaf Ustadz, saya mau izin ikut pengajian, sedang kemasukan jin, itu mustahil. Ya, kalau tidak meracau, tindakannya pasti mengacau. Dan manusia itu lembut. Makanya di Quran tidak pernah ada ajakan-ajakan pada kekerasan. Larangan dari bersifat yang menghadirkan nilai kekerasan. Coba cek, kata Allah mesti lembut. Makanya dilarang kita berkata kasar. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Pandangan mesti melihat yang lembut, yang baik-baik. Dilarang memandang yang kotor-kotor. Saking ramah dan baiknya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kaki harus melangkah pada yang baik-baik. Kalau diprovokasi, balas dengan bahasa yang lembut. Quran surah ke-25 ayat ke-63 misalnya. Semuanya baik-baik. Jadi jika ada orang-orang yang tiba-tiba berubah jadi kasar, kata-katanya kotor, tindakannya meracau, tangannya tulisannya kotor, kaki melangkah pada hal yang tidak bagus, pasti ada yang salah dalam orientasi kehidupannya. Ins. Teruskan, yang keempat disebut dengan Bani Adam. Ya, Bani Adam ini menunjuk pada asal mula keturunan. Semua manusia yang hidup di bumi itu bersumber dari Adam semuanya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maaf sekali, kalau ada yang berpendapat manusia berasal dari kera, maka kita bisa menolak. Katakan padanya, kalau Anda berasal dari monyet silahkan saja, cuman gak usah ngajak-ngajak kita.
Ya, jadi semua disebutkan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran ingin menunjukkan tidak ada manusia tinggal di bumi kecuali semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Ingat baik-baik. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama ketika terlahir ke bumi ayahnya sudah tidak ada. Tapi oleh Allah nasabnya diperjelas sampai ke Nabi Adam. Dan hanya Nabi Muhammad yang saat lahir ayah tidak ada tapi nasabnya bersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ulangi. Nah, jadi ini kenapa disebut dengan Bani Adam. Terakhir disebut dengan Nas untuk menunjuk pada sifat sosialnya. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, mustahil. Anda pasti butuh orang lain. Even itu bahkan dalam pekerjaan kita nggak bisa kerjakan sendiri. Ada bagian-bagian tertentu yang mesti berkolaborasi. An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran. Nah sekali lagi, kalau kita ingin berbicara tentang semua aktivitas manusia di alam ini, maka namanya disebut oleh Allah dengan nama Al-Insan. Ini penting saya tuliskan dulu. Pekerjaannya disebut dengan apa? Amal. Nah, sekarang persoalannya, setelah mengerjakan semua aktivitas amal ini sebagai seorang manusia, selesai tugasnya sampai fase yang ketujuh ini, maka dia akan berpindah pada alam yang kedua disebut dengan alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Di kubur ini masa menunggu sampai dengan kembali nanti ke akhirat. Kenapa disebut dengan akhirat? Jadi ada akhir, ada akhirat, itu beda. Jadi ada akhir, ada akhirat begini. Kalau akhir tanpa tak, itu berarti batas ujung sesuatu, tetapi masih ada yang berikutnya. Kalau saya katakan, saya akan pergi nanti sampai batas tembok yang ini. Tapi setelah tembok itu, masih ada jalan yang lain. Cuma saya dibatasi sampai tembok itu. Itu disebut dengan akhir. Tapi kalau sudah menggunakan tak di ujungnya, maka itu batas yang paling akhir, tidak ada lagi setelahnya. Kenapa alam terakhir disebut dengan akhirat? Karena disitulah kita akan abadi berada, tidak akan ada alam lagi selain itu. Selesai sampai di situ. Cuma ada 3 tempat pada saat itu. Pertama, ada yang disebut dengan surga. Kedua, ada yang disebut dengan neraka. Jika bagus bekalnya, punya bekal untuk ke sini, dia masuk ke surga. Tapi kalau tidak punya bekal ke surga, bekalnya cukup ke sini, maka dia masuk ke neraka. Tapi kalau bekalnya, maaf, 50% bekal surganya, 50% bekal nerakanya, maka dia akan disimpan di satu alam, namanya A'raf. Dan disebutkan surah ke-7, surah Al-A'raf, ayat 45-49. Alam ini terletak antara surga dengan neraka. Lebih tinggi di antara keduanya, bisa menatap keindahan dan kenyamanan orang-orang di surga dan takut mendengar jeritan orang neraka. Takut. Diindah bahasa Qur'annya. Kata Allah, dia melihat orang-orang di surga pengen ke sana dan dia mendengar jeritan neraka tak mampu memincingkan mata. Bukan melihat tapi mendengar. Perhatikan bahasa Qur'annya. Saking dahsyatnya, dengar aja nggak mampu apalagi lihat. Ya nggak usah neraka lah. Anda keluar dari masjid ini malam-malam jam 1 malam misalnya. Tiba-tiba begitu keluar dekat pohon itu ada suara. Gitu kan? Pertanyaan saya, sanggup nengok nggak? Jadi baru keluar dunia aja, Anda nggak sanggup nengok, apalagi akhirat yang siksaannya begitu dahsyat. Maka tempat ini disebut dengan A'raf. Nanti orang-orang ini akan dipindahkan ke surga setelah selesai hisab. Setelah selesai hisab, 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau dihisab di sini 1 detik saja sama dengan 48 hari nunggunya. Ya kalau nggak percaya silahkan aja. Nah, sekarang poinnya, ini kehidupan kita. Dari sini akan berpindah ke sini. Ini pun kita bagi saja dulu. Ada yang enak, saya samakan kanan dengan kanan. Yang enak itu panggilannya enak. Kita begitu mau pulang tuh senyum Pak. Dan luar biasanya. Dia lahir menangis. Orang lain sekitarnya tertawa. Ditertawakan. Orangnya nangis. Tapi begitu pulang, dia balik keadaannya. Dia pulang dengan keadaan tertawa dan orang sekitarnya menangis. Saya ingin ajak Anda untuk menggapai nilai yang indah itu. Anda boleh lahir dan kita lahir dengan menangis, orang tertawa. Tapi nanti kita harus balik situasinya. Kita yang tertawa
dan jadikan orang sekitaran kita menangisi kepergian kita dengan doa-doa dan indah itu. Tadi Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Tapi ada juga orang yang lahir menangis dan ditertawakan oleh orang, dan pulang orang-orang bahkan mengharapkan dia pulang lebih cepat dan ditertawakan oleh malaikat. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat 50. Saking sebelnya malaikat sampai pukul-pukul tubuhnya. Kamu ini siapa sih? Cepat pulang, cepat pulang, cepat pulang. Dipukul sampai kemudian akhriju anfusakum, cepat keluar, cepat keluar. Susah banget keluarnya. Kata Nabi, itu seperti mengeluarkan daging, duri di dalam daging yang posisinya bukan lurus begini, tapi posisinya horizontal begini. Nyabutnya seperti ini. Nah, ya, itu nanti posisi perpindahan ke alam kubur. Siapakah orang ini? Siapa orang ini? Siapa yang ke surga? Siapa yang ke neraka? Kunci utamanya semua ada di sini fasenya. Nah, saya mau jelaskan sebentar supaya kita agak masuk kepada inti bahasan. Saya ingin sebentar mengambil kesepakatan dulu. Apakah saya terlalu cepat menyampaikan? Tidak ya. Jadi saya pertahankan ritmenya sampai di sini. Kemudian yang kedua, sampai jam berapa kita? Oh, baik. Biasa itu, selalu seperti itu ya. Baik. Anda mau sampai jam 4 silakan, saya tidak tanggung jawab. Saya 1:30 pulang. Baik, yuk lihat sini. Ya, pelan-pelan, fokus. Masih ingat tadi semua aktivitas kita disebut apa namanya? Amal ya? Baik, sepakat sampai sini. Nah, teman-teman, amal itu masih netral. Sifatnya masih netral, tidak ada nilai. Semua pekerjaan. Bangun tidur, ya sampai tidur lagi. Makan, minum, kerja, itu amal namanya. Nah, kalau Anda ingin itu sekaligus memiliki poin akhirat, bukan hanya poin dunia. Misal, poin atau manfaat dunia itu biasanya lebih kepada fungsi pekerjaannya. Minum, fungsinya menghilangkan haus. Jadi kalau saya minum, misal, minum, begitu saya minum, itu hausnya hilang. Itulah dunia. Makan, fungsinya menghilangkan lapar. Jadi begitu saya makan, laparnya hilang. Itulah dunia. Jadi kalau Anda sekedar beramal saja, amal, beraktivitas, aktivitas, untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia, maka sifatnya masih netral. Hanya memenuhi bekal dunia saja. Cuma, kalau seperti itu orientasi hidupnya, karena Anda sibuk mencari bekal dunia, dicukupkan pada fungsi dunia saja, ketika pindah kemudian ke alam yang ini, Anda tidak mendapatkan bekal untuk pindah ke dalamnya. Karena setiap alam itu beda bekalnya. Jangankan dunia ke alam kubur, ke akhirat. Dunia antar dunia saja itu sudah beda perbekalannya. Saya kemarin dari Australia baru datang. Ya, dari Jakarta transit ke Singapura. Di Singapura gaya hidup sudah beda. Mata uang sudah lain. Masuk kemudian harus ada paspor dulu. Sampai ke Australia mesti ada visa. Gaya hidup sudah beda. Mata uang sudah lain. Jadi belum sampai ke akhirat saja, baru antar dunia bekalnya sudah menuntut beda. Maka demikianlah kemudian Allah memberikan satu keadilan. Orang yang hidup di dunia ketika pindah ke alam berikutnya, bekalnya tidak akan sama karena dimensi dan alamnya berbeda. Dia menuntut bekal yang sama sekali, tidak sama dengan bekal dunia, tapi sesuai dengan alam yang selanjutnya. Nah, jika kita kemudian ingin menjadikan pekerjaan dunia ini yang disebut dengan amal, entah minumkah, makankah, atau bekerjakah, atau bahkan tidurkah, maka tambahkanlah nilai dalam amal atau pekerjaan ini dengan iman namanya. Sertakan iman dalam amal ini, maka amal ini akan berubah kemudian dari sekedar amal menjadi amal soleh, mendapatkan penambahan kata soleh. Saya ulang, jika Anda ingin mendapatkan poin yang Anda bawa saat mengerjakan amal, pekerjaan dunia, aktivitas, makan, minum, bekerja, bahkan tidur, sekaligus saat dikerjakan itu bukan sekedar menghasilkan fungsi dunia, tapi membawa poin akhirat untuk dibawa bekal ke sini, maka kata Allah, tambahkan iman di dalam amal ini. Maka saat iman ditambahkan ke amal ini akan berubah status dari sekedar amal menjadi amal saleh. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan Quran surah ke-103. Disebutkan kalimat insannya, imannya, plus amal salehnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu iman wa amilus salihah. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Fokus, kita agak dalam sebentar. Wal 'asr, demi
waktu, masa yang aku berikan kesempatannya pada setiap manusia untuk beraktivitas. Jadi kata Allah, setiap manusia aku berikan modal waktu untuk beraktivitas. Sehari 24 jam. Bangun tidur sampai tidur lagi. Cuman sayang, dari manusia yang beraktivitas itu, insan, ada orang yang rugi. Kenapa? Karena modalnya cuman dipakai untuk menghidupkan dunia tuh. Kerja cuman untuk cari pendapatan, digunakan untuk makan. Makan aja sehat sih iya, lapar juga hilang. Cuman sayang, semua apa yang dia dapatkan itu hanya memenuhi unsur dunia. Begitu dia berpindah dari dunia, dia nggak siap dengan bekal yang selanjutnya. Saya berikan modal waktu bagi seseorang untuk menikmati hidup misalnya dengan mencari bekal akhirat. Dan nggak kehilangan dunia. Minum juga minum, makan juga makan, punya rumah juga, kaya juga, silahkan. Cuman sayang, ada orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat dunia itu sekaligus bisa mendapatkan bagian akhiratnya, dia tidak cari akhiratnya, dia cukupkan pada dunia saja. Itu diantaranya ada di Quran, surah kedua, ayat 200, paling kanan sebelah bawah. Ada orang-orang yang orientasi hidupnya hanya dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Perhatikan Quran surah kedua ayat 200. Kata Allah, ada di antara manusia itu sangat sayang sekali. Dia hidup di dunia tapi nggak siap untuk mencari bekal akhiratnya. Dia orientasinya dunia saja. Berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk cari makanan, cari rumah, cari yang luas, kendaraan yang mewah, naikkan status, kedudukan yang tinggi. Setelah meninggal, hilang status sama semua almarhum dan tidak punya bekal untuk pulang. Itu golongan yang pertama. Kata Allah, saya tidak inginkan ada orang yang tidak menggunakan bekal yang saya berikan, modal waktu, tapi dia sengsara sampai dengan akhiratnya. Maka Anda mesti mencari poin dunianya bahagia, akhiratnya pun sukses. Ya, sekarang saya berikan pilihan dulu ya, sebentar sebelum ke yang ketiga. Pertama, maaf sekali, kaya dunia, fakir akhirat. Atau yang kedua, fakir dunia, kaya akhirat. Pilih mana? Kalau saya mau cari yang ketiga, kaya dunia, kaya akhirat. Satu, kaya dunia. Dua, fakir akhirat. Dua, maaf, fakir dunia, kaya akhirat. Tapi Allah sangat tahu sifat manusia, pasti pengen kedua-duanya. Pasti ingin dua. Maka dia katakan, kaya dunia, kaya akhirat. Maka turun kemudian ayat yang ke-201. Perhatikan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, jika Anda sertakan iman ke dalam amal, maka berubah menjadi amal soleh. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, saat pekerjaan jadi amal soleh itu, dia akan punya poin akhirat. Poin itulah yang disebut dengan hasanah namanya. Poinnya namanya apa? Hasanah. Ya Allah, istri saya namanya Hasanah, jadi dia poin akhirat ya? Belum tentu. Fokus ya, lihat sini. Saya ulang ya. Allah jadi berikan kita modal waktu 24 jam dalam sehari. Contoh, silahkan gunakan waktu ini untuk berniaga, mencari kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Anda diberikan 24 jam, maaf, saya contohkan, dikasih 24 juta, cuman balik 20 juta, untung rugi. Rugi. Anda diberikan 24 juta, cuman balik 8 juta, untung rugi. Rugi, 16 juta rugi. Ada orang dikasih waktu dalam 24 jam, yang cuma punya bekal akhiratnya, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 10 jam. Kata Allah, itu orang rugi. Kalau Anda ingin beruntung, sukses dunia, sukses akhirat. Jadikan 24 jam itu punya nilai akhirat. Pekerjaan dunia tetap dikerjakan, tapi saat bersamaan punya poin akhiratnya. Bagaimana caranya? Sertakan dengan iman ke amal, berubah status jadi amal soleh, maka ketika amalan jadi amal soleh, dia akan punya poin akhirat bernama hasanah. Setiap pekerjaan jadi hasanah, poinnya 10. Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Ini fokus ya, kita baru mukadimah, kita belum mulai ini ya. Saya baru petakan aja. Baru petakan. Ini baru petanya. Iman ke amal jadi amal soleh. Setiap amal soleh punya poin akhirat disebut dengan hasanah. Setiap hasanah poinnya 10. Quran surah 6 ayat 160. Baik, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan dan punya poin akhirat hasanah, maka setiap hasanah itu akan dibalas oleh Allah 10 poinnya. 10 kali lipat. 10 ini di hadis Muslim, jangan dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. 1 ke 2 500 tahun.
2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Jadi kalau Anda mendapatkan 10 poin ini, Anda mendapatkan kenikmatan setidaknya 5.000 tahun dalam hitungan akhirat, turunkan ke bumi, ya luar biasa panjangnya. Ya, jelas sampai sini? Nah, sekarang visi kita adalah, Ustadz, bagaimana caranya pekerjaan kita, sisa hidup kita selama di dunia ini, bisa punya poin hasanah, bisa punya nilai. Sekarang bekal kita, saya cek dulu sebentar. Siapa yang mau ke surga? Masya Allah. Baik, turunkan. Berarti bekal hasanahnya mesti banyak ya. Ya, karena kan ini akan dibawa naik ke akhirat kan? Baik, muaranya cuma 2, surga atau neraka. Ini persimpangannya. Jadi poin kita mesti banyak, hasanah mesti banyak. Minimal 50,0001% hasanah masuk surga. Plus 50,0001%. Maaf, sayyi'ah lawan hasanah buruk, berarti neraka. Sekarang kita punya bekal mencari hasanah setidaknya 50,0001%. Baik, Anda semua sudah mengacungkan tangan. Sekarang saya cek dulu karena untuk masuk neraka ini dosa, untuk masuk surga ini pahala. Di semakin banyak pahala, semakin banyak hasanah, surga. Semakin sedikit hasanah, berarti banyak dosanya, lawannya dosa. Berarti untuk masuk surga, dosanya mesti sedikit, pahalanya mesti banyak. Nah, sekarang saya tes dulu. Tadi siapa yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan? Turunkan sekarang. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Tidak ada. Wah, ini agak menegangkan. Siapa yang dosanya sedikit? Tidak ada. Naik lagi ke sini. Siapa yang dosanya agak banyak? Tidak ada juga. Berapa persen ini? Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Saya agak heran nih, bingung saya. Saya kasih tahu lagi ya, ulang ini. Untuk ke surga, bekalnya pahala. Yang masuk neraka, bekalnya dosa. Semakin banyak pahala, semakin cepat ke surga. Semakin banyak dosa, masuk ke neraka, maaf, pahalanya tandanya sedikit. Saya ulang dari awal nih. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Baik, sudah angkat. Ada yang sekarang agak ragu-ragu nih. Baik, semua pengen ke surga. Siapa yang tidak punya dosa? Berarti kita punya hambatan. Siapa yang dosanya sedikit? Siapa yang dosanya banyak? Masya Allah, yang tidak ngacung makin banyak gitu kan? Nah, ini persoalannya. Ini yang harus kita selesaikan sekarang. Antum kenal Nabi Adam? Kenal, luar biasa. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Dari sekian saya ceramah sampai ke luar negeri kemarin, cuma di Indosat yang kenal Nabi Adam. Saya tahu bisa dihilangin, saya hapus dikit lah. Aduh ya Allah. Tapi masih agak lumayan lah. Berapa bulan lalu saya ke Sukabumi, Hubud Dunia. Sukabumi itu Hubud Dunia, suka hubun ya, dunia bumi. Saya tanya tuh, siapa yang kenal Firaun? Saya kenal, iya. Masih agak lumayan. Si Nabi Adam, sana Firaun. Nah, Nabi Adam tuh tinggal di surga. Ya, kemudian makan buah larangan, cuma nyicipin dikit ya, dikit, salah sedikit keluar dari surga. Antum dosa banyak tadi, pengen masuk gitu ya. Ini kita harus selesaikan hari ini nih. Ya Allah. Yuk kita mulai. Bismillah. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita di surga ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus siapkan dulu. Saya tidak geser ya. Saya tahu bisa digeser, Pak. Saya coba inikan aja. Untuk lebih mudah. Ya itu dia masalahnya. Saya cuma mau ingetin aja Mas, kalau antum salah ngapus dapat dosa baru. Yuk kita mulai orientasi hidup kita rubah sedikit. Ini poinnya pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada 2 hal yang penting sekarang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus petakan di surga ini, di akhirat ini, surga yang mana mau kita capai. Karena Al-Quran itu mengajarkan begini, termasuk orientasi kehidupan dunia. Al-Quran itu mengajarkan, kalau Anda ingin mengerjakan apapun, mulai dari target dulu. Targetnya mau jadi apa? Nanti urutkan ke bawah. Ke bawah ini menjadi strategi, menjadi rencana, dan ikhtiar yang kita kerjakan. Ada seseorang ke depan mau jadi ahli tafsir. Urutkan, sekarang di posisi apa? Belajar. Berarti belajarnya maksimalkan Quran. Hafalkan sampai 30 juz. Masuk kampus yang terkait dengan Quran. Setelah itu belajar bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Sampai S1-nya, S2-nya, S3-nya. Maka dia mendapatkan capaian-capaian itu. Anda di Indosat masuk mau jadi apa posisinya? Maka turunkan ke bawah menjadi rencana.
Banyak ayatnya nanti. Quran surah ke-59 ayat 18. Quran surah Al-Insyirah di situ ada. Petakan. Saya tahap semester pertama pekerjaan yang harus saya kerjakan capaiannya begini. Selanjutnya begini. Tahun sekian posisi saya ada di sini. Terus sampai ke akhirat. Sampai naik, sampai naik, sampai naik. Maka demikian pula ketika Anda pengen ke surga, Allah memulai dengan memperkenalkan surga. Surga mana yang mau Anda dapatkan? Targetnya yang mana? Dari target itu turunkan menjadi amalan soleh saat Anda hidup di dunia dengan kondisi pada saat ini sampai dengan sekarang. Maka ada 4 setidaknya kualifikasi surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 4 klasifikasi. 1, 2, 3, 4. Supaya memudahkan, saya bikin kelas saja ya. Ini paling mudah. Kelas pertama misalnya kelas VVIP. Ya, ini di surga ini bersama semua nabi. Jadi semua nabi yang pernah hidup di bumi itu tinggalnya di sini. Hanya ada 3 golongan yang tinggal dengan para nabi ini. 3 golongan. 1, orang saleh, 2, syuhada, dan 3, kalangan orang-orang jujur yang mengamalkan isi Al-Quran. Itu di Quran surah keempat ayat 69. Paling kanan sebelah atas. 2, ada kelas VIP. VIP ini kelasnya di taman surga. Indah rumahnya. Kalau Anda tinggal di komplek dekat taman kan indah ya. Dia bisa melihat Allah tanpa hijab, mendapatkan semua nikmat yang diinginkan dengan cepat. Kelas kedua. Ini ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. 3, ya saya sebut kelas bisnis lah misalnya. Ini nggak main-main. Dia tinggal di komplek yang rumahnya saja seluas langit dan bumi. Wah, jadi kalau mau keliling-keliling, mau maraton nggak nyampe-nyampe sampai ujungnya tuh ya, silahkan gitu. Mau koprol silahkan bebas. Itu seluas langit dan bumi. Dan keindahannya sangat luar biasa. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang ini, taruhlah misalnya disebut kelas ekonomi, tapi bukan ekonomi dunia. Kata Nabi, ini kelas begini aja, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya nggak pernah nampak di dunia, nggak pernah terdengar kisahnya, dan kalaupun Anda lamunkan nggak akan seperti itu. Bidadarinya luar biasa. Wah, mata-matanya seperti mata-mata berlian. Ada yang seperti permata, ada yang hurun in. Kalau senyum itu seperti mutiara yang keluar. Indah luar biasa. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Gantengnya luar biasa. Bahkan bi aqwabi wa abari kawakasim min ma'in. Kalau dia pengen minum, ini bukan gelas yang seperti ini. Yang ada itu mutiara-mutiara dilapisi emas dengan berlian yang sangat indah. Itu kelas biasa. Ya, kita ambil misalnya Quran surah kedua ayat ke-25. Nah, ini ada orang yang orientasi yang penting ke surga gitu kan. Gak usah muluk-muluk, yang penting ke surga. Ya. Ada yang begitu, nanti ada. Ya, di hadis Muslim nomor hadis ke-14 paling kiri sebelah atas di kitabnya jilid yang pertama. Ja'a Arabiyyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah bima ma'na 'allimni amalan basita yudkhilunil jannah. Tolong ajarkan kepadaku amalan yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat, yang penting masuk surga. Pintar orang ini, modal dikit keuntungan pengen banyak. Ya. Tapi dikabulkan oleh Nabi, dikabulkan. Nah, nanti kita akan lihat apa amalannya. Sekarang pertanyaan saya dulu, sekarang kita buka orientasi dulu. Anda ke surganya, mau surga yang mana? Setelah surganya jelas, baru kita turunkan amalannya dengan iman dan cari ilmunya untuk mendapatkannya. Itu yang dimaksud meluruskan orientasi hidup dalam naungan iman, ilmu, dan amal. Yuk kita sepakati dulu. Yang kelas VVIP, boleh angkat tangan? Makin pesimis. Ya nggak apa-apa lah. Yang VIP? Ada, baik. Yang kelas bisnis? Baik, ada, alhamdulillah. Yang ekonomi? Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ustaz nggak usah banyak-banyak, yang penting ke surga dia daripada nggak sama sekali. Cuma kalau saya boleh sarankan, kalau Anda memasang target, dibiasakan yang paling tinggi. Sehingga effortnya itu lebih kuat. Lebih tinggi, energinya lebih kuat. Kan di fisika juga begitu. F1 sama dengan F2 kan? Di rumus gaya itu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Semakin kecil ringan pukulannya, suaranya kecil. Semakin kencang, kencang. Iman juga begitu, kalau semakin kuat, maka semakin kuat effort yang keluarnya. Tapi kalau kita sedikit, maka semakin sedikit. Dan ini akan terkait dengan tantangan. Tantangannya tidak mudah. Dan ini bisa menggagalkan kita untuk mencapai tujuan kita. Makanya di bab gaya itu kan ada hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Lihat sini. Kalau Anda pasang di kelas VVIP targetnya VVIP. Maka nanti
Konsekuensinya, tenaga kita semakin kuat untuk menggapai ini. Ditingkatkan amalan, bangun lebih awal, dikerjakan semua amalan. Jadi kalaupun nanti meleset ke sini, nyangkutnya jelas. Mungkin di sini, mungkin di sini. Ya paling gak enak di sini gitu kan. Ya. Tapi kalau Anda pasang target nih yang ekonomi nih ya, sini. Saya cuma khawatir kalau Anda nggak nyampe, nyangkutnya di mana gitu. Kalau masih di sini, saya nyari Anda agak mudah. Cuman kalau sudah di sini, aduh, saya susah itu. Dan mudah-mudahan tidak ada yang kesini, insya Allah. Ya, berat, insya Allah, teman-teman. Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana kalau di dunia merokok, di akhirat bagaimana? Ya silahkan ambil apinya di neraka. Ya. Yuk, mulai. Kita sepakati ini dulu ya. Ya, waktu saya terbatas tuh, saya tinggal 10 menit lagi karena tadi saya disebutkan oleh MC ada diskusi 10 sampai 15 menit ya. Yuk lihat sini. Kita sepakati VVIP ya. Atau ada yang mau masih ekonomi boleh angkat tangan. Tidak, baik. Saya kotak yang ini kita masuk VVIP, boleh saya hapus yang sebelah sini. Bismillah. Kelas VVIP, apa amalan? Enggak apa-apa Mas. Hidup aja yang penting. Yang penting ke surga insyaallah ya. Satu, yuk. Hanya ada 4 golongan. Wa may yuti'allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Kata Allah ada penghuni surga-surga spesial, itu cuma 4 golongan saja. 1, an-nabiyyin. Jadi di Quran itu ada al-anbiya, ada an-nabiyyin, itu berbeda. Kalau al-anbiya surah ke-21 itu artinya beberapa nabi saja, segelintir. Makanya di surah al-anbiya dikisahkan beberapa kisah nabi-nabi. Ya, ada Nabi Ayyub, Nabi Ismail, Zulkifli, ada Yunus, Zakaria dan sebagainya. Khususnya dari ayat 83 sampai ayat 90. Tapi kalau an-nabiyyin ini semua tanpa kecuali. Semua. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam ke atasnya. Masya Allah. Dia ada yang ketika masuk surga ini tetangganya semua nabi. Dia ketemu dengan surga yang lain kan bisa turun ke bawah. Akhi kamu di mana surganya? Depan saya Habib Fulan. Kanan saya Syekh Fulan, kiri saya Ustadz Fulan. Kalau kamu di mana? Depan saya Nabi Ibrahim. Belakang saya Nabi Musa alaihissalam. Sebelah kiri saya, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu kan ente nonton sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Kanan saya Nabi yang paling kita rindukan, Nabi Muhammad SAW. Cuma 3 golongan yang tinggal dengan golongan ini. Siapa 3 golongan ini? 1, syuhada. 2, siddiqin. 3, salihin. Ya. Dan ini kaitannya dengan amalan, bukan dengan nama. Awas. Misal Anda ada yang syuhada, yang salihin, siddiqin, tidak otomatis langsung ke sini. Mohon maaf ya, saya kasih tahu dari sekarang. Ya. Jelas? Nah, 3 ini penamaannya menunjukkan amal, tapi amal utamanya ada di awal ayatnya. Bisa simpan dulu ini, tahan. 3 golongan ini saya jelaskan dulu sebentar. Syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah sampai kemudian dia wafat. Tipenya ada 2. 1 perjuangan fisik. Perjuangan fisik ya demi membela kemaslahatan agama, membela kemaslahatan lingkungan tapi diniatkan karena Allah. Misal bela negara. Saya sering katakan pada prajurit-prajurit TNI dan sebagainya, yang muslim niatkan lillah karena Allah. Seperti resolusi jihad dulu. Ada Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti Jenderal Sudirman Panglima Besar mencontohkan tuh sambil zikir tuh. Ya, gerilya tuh sambil zikir dengan setengah bagian dari bagian tubuhnya yang hidup itu. Zikir bermohon kepada Allah. Itu niatnya itu sudah benar. Dia begitu wafat dengan menggunakan seragam itu seragam mujahidnya, syahid di situ. Jangan dikira mudah, babnya banyak nanti. Silakan buka misalnya kitab Al-Bukhari, ada kitabul jihad, itu ada semua turunan di situ. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa jihad itu nggak sembarangan. Jihad itu bukan tembak orang, bom orang sembarangan, tidak. Ya, saya waktu kejadian banyak bom tuh awal-awal itu di Jalan Tamrin kan, waktu itu ada kejadian, dus meledak tuh. Saya sedang di Lampung saat itu tuh. Jamaah bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak begini ya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, makanya nggak boleh sakitin orang sembarangan, bom orang, tembak orang, menggunakan bahkan kalimat Allah itu tidak benar.
Bahkan ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 93, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang lain dengan cara apapun, maka itu taruhannya neraka jahanam. Dia akan mendapatkan 5 siksaan di situ. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siksaan pertama kata Allah, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang aja dan dia beriman, maka pertama dia akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Khalidan fiha, kedua kekal di dalamnya. 3, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. 4, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. 5, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan dilipat gandakan siksaannya. Tidak pernah ada orang beriman punya cita-cita pesan kafling dan neraka jahanam, mustahil. Yang kedua, syuhada ini bisa digambarkan orang yang berjuang dengan pengetahuan, datang ke majelis ilmu. Ya, 2 ini itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122. 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, ini ayat turun untuk mengarahkan orang-orang supaya nggak semua berjuang secara fisik. Mesti ada yang belajar berjuang dengan agamanya, terapkan nilai keislaman. Ya, makanya kalau ada peluang majelis ilmu di Masjid Nurut Taqwa di mana Anda sedang bekerja, ada waktu istirahat, itu peluang jihad Anda tuh, kejar. Selain pekerjaan Anda, niatkan karena Allah, datang, belajar, datang. Itu kalau Anda wafat di pertengahan, wafat di masjid, wafat sedang belajar, atau wafat di jalan belum sampai ke masjid, itu status Anda syahid, teman-teman. Demi Allah saya katakan syahid. Makanya pernah ada orang dulu melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, bunuh orang sampai 100 orang. Itu begitu dia mau tobat, seorang syekh mengarahkan kepada majelis ilmu. Kenapa? Karena itu paling banyak pahalanya. Kata syekh itu, idzhab ila fulan, pergilah kepada syekh fulan, belajar di sana. Dia akan bimbing kamu untuk berubah, untuk tobat. Di jalan dia berangkat sambil menyesali dirinya. Dia istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya. Dan orang tobat itu dicintai oleh Allah. Ingat, Allah lebih mencintai orang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah lebih mencintai orang salah yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika orang salah bertobat, naik status menjadi tawabin. Tawabin, orang yang menyesali diri pengen berubah. Turun Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang tobat. Kalau Allah sudah mencintai orang yang tobat, mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan bukan dunia, bukan materi. Yang diberikan pertama kali ampunan dari dosa. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, yang diberikan ampunan dari dosa. Quran surah ketiga ayat 31. Ya, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, aku cintai hambaku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Maka ketika dia bertobat, menghadirkan cinta Allah. Begitu cinta Allah datang, ampuni semua dosa-dosanya. Begitu dosanya diampuni, dia sedang berjalan, tiba-tiba datang malakul maut. Dia tidak menduga maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Di perjalanan dia wafat, begitu meninggal, dosanya sudah hilang, dan tapak-tapak kakinya melahirkan amalan baru. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Amalnya telah tertuliskan, pahalanya dapat. Wafat dia, surga baginya. Anda bayangkan, kalau ada orang membunuh 100 orang saja bisa masuk surga, masa Anda yang nggak pernah bunuh orang nggak bisa masuk? Dan sudah ada di sini. Makanya ketika Anda menyaksikan hal-hal demikian, maka ambil peluang itu. Itu tidak mudah mendapatinya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para syuhada, ini amalan dasarnya dulu ya, amalan dasarnya. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin ini orang yang membenarkan isi Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya. Saya ulang. Orang yang membenarkan isi Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya. Dalam kalimat para ulama mengambil dari perkataan Nabi, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa inna asdaqal hadits, perkataan yang paling benar, kitabullah, Al-Qur'an, kalam Allah. Kalau Anda benarkan disebut shadiq. Kalau membenarkan untuk mengamalkan disebut siddiq. Makanya kenapa Abu Bakar disebut dengan siddiq? Karena beliau bukan hanya membenarkan semua yang bersumber dari Nabi, tapi mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Lihat, Nabi katakan jujur, beliau jujur. Nabi katakan dermawan, dermawan. Nabi katakan sabar, sabar. Maka disebut dengan as-siddiq. Jamaknya as-siddiqin. Makanya setiap Anda selesai baca Al-Quran, ulama kita mengambil kalimat dari sabda Nabi tadi, mengatakan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, untuk melatih kita menjadi siddiqin. Benarkan kalam Allah, benarkan kalam Allah, lalu amalkan. Nah, orang-orang yang sering baca Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam lingkup pekerjaannya, maka orang-orang itu disebut dalam golongan siddiqin. Contoh, Anda baca Quran. Begitu Anda sedang baca, ada ayat misalnya, la yaskhar qaum min qaum, jangan saling mencela, jangan saling mencela. Boleh jadi yang mencela itu tidak lebih baik daripada yang dicela. Lalu Anda amalkan, jaga lisan, tidak mencela orang. Jaga tangan, tidak menuliskan status yang tidak baik.
tulisan-tulisan yang buruk dan sebagainya. Jaga. Itu Anda masuk dalam golongan siddiqin. Kata Allah, jangan gunakan tangan untuk berbuat pencuri, itu lebih baik potong aja tangannya daripada dipakai mencuri. Saya ciptakan tangan untuk kebaikan. Kenapa dipakai maksiat? Daripada dipakai maksiat, udah potong aja lah. Saking inginnya Allah menginginkan Anda masuk surga, dijaga dari maksiat. Di saat Allah membentengi kita dari maksiat, bukan ingin membebani kita, bukan. Bukan ingin membatasi kenikmatan Anda, bukan. Tapi ingin mempercepat kita masuk surga. Dikata Allah tubuh kita itu baik. Quran surah 17 ayat 70, paling kanan pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Matanya mulia, maka pakai untuk melihat yang mulia-mulia, yang tidak baik palingkan. Disebut dengan ghaddul basar. Maka ciri insan yang beriman, yang beramal dengan imannya, Quran surah 24, ada cahaya di matanya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, matanya hanya akan melihat yang baik-baik saja. Begitu yang tidak baik terlihat, dia palingkan. Perempuan juga sama. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian perempuan yang beriman, imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Bahkan di Quran surah 3 133, begitu melihat yang tidak baik, itu lisannya juga segera beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar. Anda tiba-tiba lewat, keluar dari sini, ada videotron, terbuka. Gambarnya ada auratnya. Kalau Anda benar-benar beriman, maka iman itu akan menghadirkan ke mata Anda untuk menghilangkan pandangan itu dan memalingkan ke sisi yang lain. Bahkan lisan Anda beristighfar, astagfirullah. Gak baik. Dan tidak ada yang tertinggal dari dua amalan itu. Mata dengan lisan itu bersamaan. Tidak ada lisannya istighfar, matanya gak berpindah. Astagfirullah. Ini siapa yang pasang ini? Apa gak takut dengan dosa? Astagfirullah. Tuh lihat tuh ya, astagfirullah. Itu mustahil. Sama teman-teman tangan juga begitu. Sedekhin. Ya, jadi tangan-tangan makanya kita dilatih dalam ibadah untuk tunduk pada Allah. Tunduk dalam sholat, ada tahiyat, ada gerakan-gerakan untuk mendekat kepada Allah, ada sujud. Tangan kita ini selalu menunjuk kepada Allah. Tahiyatulillah, tahiyatulillah. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Begitu Anda bertahiyat kepada Allah, ya tangan ini selalu terjaga dalam kebaikan. Malu masa tangan dipakai sholat juga digunakan untuk maksiat? Makanya kalau ada yang nawari tangan Anda berbuat maksiat, bayangkan betapa malunya Anda saat membawa tangan ini dalam salat. Apa Anda nggak malu bawa tubuh Anda menghadap pada Allah dalam keadaan bermaksiat? Apa Anda nggak malu? Anda masuk ruangan direktur aja, memastikan tubuh Anda bersih, pakaian Anda bersih. Lalu Anda senang menghadap Allah dalam keadaan kotor. Silakan kalau mau coba, dipanggil Anda oleh pimpinan, Menteri BUMN panggil Anda, datang Anda menghadap ke sana. Ya, atau Presiden memanggil Anda, datang ke istana Anda dengan kaki yang kotor, dengan alas tanah yang ada di bawahnya. Ya, pakaian penuh dengan kotoran. Apa Anda akan diterima? Tidak. Baru sampai depan pas Pampres sudah menahan Anda. Silakan kembali. Lalu begitu bangganya Anda menghadap Allah yang memberikan Anda segalanya, memaafkan saat salah, mengampuni saat berbuat dosa. Lalu Anda datang kepada Allah dengan kotoran. Kotoran di mata yang banyak melihat maksiat, kotoran di lisan, kotoran di tangan, kotoran di ujung kaki. Apa yang Anda banggakan? Bahkan yang paling hebat, ada orang yang menampung maksiat dalam handphonenya. Di situ gambar-gambar kotornya, di situ video-video joroknya dan sebagainya. Dimasukkan dalam kantongnya. Sementara lisannya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baina wa baina khataaya. Ya Allah, pisahkan aku dengan kesalahan-kesalahan yang aku telah lakukan. Aku tobat dari maksiat, tapi kantongnya penuh dengan maksiat. Apa Anda nggak malu? Dan cita-citanya surga, Firdaus lagi. Wah, luar biasa. Ayo perbaiki. Kalau ada Anda pulang sekarang ke kantor, balik ke kantor, sedang bekerja, ada yang nawarkan maksiat, salurkan kepada Anda proyek, boleh Anda perhatikan, baca. Begitu ada yang tidak benar, katakan, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Silakan perbaiki. Koreksi. 5 menit kemudian dia datang lagi. Sudah saya perbaiki Pak, bagus. Hah? Kenapa nggak berubah? Maksudnya angkanya Pak, fee-nya dari 1 miliar nambah 10 miliar. Kamu ini, sebentar saya istikharah dulu. Tidak ada istikharah dalam maksiat. Jelas? Itu sedekhin. Yang terakhir, solihin. Solihin ini mengerjakan semua amalan yang punya nilai pahala dilakukan karena Allah. Tadi masih ingat rumusnya? Kalau amal ingin punya nilai akhirat, maka diisi dengan apa namanya? Iman. Maka amal itu berubah jadi apa? Soleh. Orang yang mengerjakan amal soleh, jamaknya solihin. Jelas? Maka solihin itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan semua pekerjaannya punya nilai akhirat. Bagaimana caranya? Cara cepatnya, sandingkan setiap pekerjaan kita dengan doa. Doa itulah yang menjadikan aktivitas kita punya nilai akhirat.
Makanya silahkan cek. Demi Allah saya katakan. Demi Allah. Tidak ada di kepercayaan manapun di muka bumi ini, di agama apapun, yang semua aktivitasnya bersanding dengan doa kecuali dalam Islam. Bangun tidur, ada doanya. Makan, ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Keluar masjid, doanya beda dengan masuk. Masuk toilet, ada doanya. Keluar toilet, ada doanya. Bahkan kakinya pun diatur. Silahkan cek. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar toilet, kanan. Dan ya, masuk masjid, kaki keluar masjid, kiri. Masuk toilet, kiri. Keluar toilet, tuh. Doanya pun lain. Nah, doa itu bukan sekedar bacaan formalitas yang kita bacakan, tapi punya dua nilai. Nilai pertama adalah menjadikan pekerjaan kita bernilai akhirat. Jadi begitu Anda bangun dari tidur, Anda berdoa misalnya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah. Jadi kalau Nabi bangun dari tidurnya beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu dibacakan itu, maka bangun tidur Anda sudah punya poin. Poinnya 10. 10 bekal. Kalau Anda nggak baca, cuman bangun aja, Anda kehilangan poin akhirat. Itu yang disebut dengan innal insana lafi khusr. Ustadz, saya nggak tahu banyak doanya. Mau minum apa doanya? Mau makan apa doanya? Berpakaian apa doanya? Bekerja apa doanya? Saya belum hafal. Kata Nabi, sederhana. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik sertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam pengerjaannya. Paling singkat bismillah. Makan sebelumnya bismillah. Mau minum bismillah. Berpakaian bismillah. Jadi begitu Anda bacakan bismillah, Anda minum. Maka minum itu akan menghilangkan haus, fungsi dunia. Bismillahnya menuliskan poin akhiratnya. Jadi kalau nggak pakai bismillah pun haus hilang. Cuman kalau pakai bismillah, poin akhirat ada. Kurang jelas Ustaz? Saya contohin. Gini caranya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Jelas? Belum? Bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Masya Allah. Jadi begitu minum, haus hilang. Gak percaya silahkan, ini belum dapat minuman kan? Kalau saya hilang hausnya, itu dunia hilang. Cuma ketika kalimat itu datang, Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia punya poin akhirat. Jadi kalau meninggal, orang solihin itu begitu. Semua pekerjaan, Bismillah, duduk, Bismillah. Terima telepon, Bismillah. Assalamualaikum. Tulis SMS, Bismillah. Assalamualaikum, gini. Mau naik kendaraan, Bismillah, naik kendaraan. Walaupun nggak tahu doanya diucapkan kalimat Allah di situ, maka ba'nya ba'ul ghayah. Fungsi ba' ada 14 dalam bahasa Arab maknanya. Buka kitab Bughdil Labib an Kutubil Arib halaman 29 sampai 59. 14 fungsi. Ada ghayah, ilsaq, istighraq, musahabah dan sebagainya. Jadi ba' diantaranya di situ ada ghayah, ilsaq dan musahabah. Jadi begitu Anda ucapkan Bismillah, maka tujuan Anda bukan cuma dunia, orientasinya akhirat. Langsung dituliskan pahalanya. Begitu wafat di dalamnya, jadilah orang ini bernama salihin, punya bekal akhiratnya. Terakhir, saya tutup. 3 amalan ini, kuncinya 1. Kalau kunci ini nggak ada, walaupun amalnya dikerjakan, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Apa kuncinya? Awal ayatnya. Quran surah keempat tadi, ayat 69. Awal ayatnya, saya akhiri. Wa may yuti'illaha war rasul. Kuncinya kata Allah, semua pekerjaannya dikerjakan taat kepada Allah dan Rasul. 1, kalau ada kalimat Allah, maka ini kaitan dengan niat. Niatkan karena Allah. Bukan hanya untuk ngasih tahu orang. Nanti saya lihat dia, saya akan jadi syuhada. Saya tunjukkan saat di surga. Dia di bawah, saya di atas. Jadi begitu dia ke majelis ilmu, cuman pengen dilihat orang lain saja. Calon syuhada. Begitu masuk majelis ilmu, cuman pasang kemudian selfie-nya, ceklik. Sedang menunggu menjadi calon syuhada, ya kan? Nungguin komen dari orang. Maka niatnya tidak sempurna. Jelas? Demikian ini juga, ya. Baca bismillah tapi bukan dikerjakan karena Allah. Dia datang sholat hanya untuk dilihat oleh orang lain. Dia ingin buktikan dia pun ke masjid dan sebagainya. Maka orang-orang ini tidak masuk dalam golongannya. Maka pertama, niatkan karena Allah. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kedua, kalimatnya tidak berhenti di sini. War rasula, kerjakan berdasar petunjuk Nabi, petunjuk Rasul. Lihat petunjuknya seperti apa dikerjakan itu. Anda ingin bekerja, bukan cuma kerja apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Ada yang haram, tinggalkan. Yang halal, ambil. Maka lihat petunjuk-petunjuk Nabi. Dan berita baiknya, teman-teman sekalian,
Semua petunjuk Nabi itu sudah Allah langsung tunjukkan lewat kepribadian dan kehidupan beliau dari lahir sampai dengan wafat. Semuanya ada di situ. Anda yang jadi seorang anak, suami, bahkan ke kakek, panglima, pimpinan, pengusaha, semua contohnya ada. Dan semua yang mengikuti contoh Nabi berhasil semuanya. Dunianya berhasil, akhiratnya berhasil. Ustadz, saya kan perempuan. Bagaimana mencontoh Nabi? Nabi kan bukan perempuan. Nah, yang paling indah, semua yang terlibat dalam kehidupan Nabi otomatis jadi contoh di dalamnya. Karena itu saya sering katakan, kenapa istri Nabi diperkenankan oleh Allah lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi itu contoh bagi karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua perempuan di bumi itu ada contohnya di karakteristik di semua istri Nabi. Nanti Anda silahkan pulang Bu ke rumah. Ibu akan temukan ada yang mirip Sayyidah Khadijah walaupun agak susah. Ada yang mirip Sayyidah Aisyah, ada yang mirip Sayyidah Zainab. Bukan parasnya, perilakunya. Pak, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan ada. Sebelum menikah dengan Nabi, begitu setelah menikah dengan Nabi cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulan yang bisa tahajud, saya pun harus bisa tahajud. Ya, perhitungannya urusan akhirat. Tadinya dunia, uang belanja, pindah ke akhirat. Dulu urusan belanja, sekarang satu kurma bagaimana caranya bisa menjadikan saya masuk ke surga. Anda lihat pulang ke rumah, cek. Di ibu kira-kira mirip siapa? Ada yang giat seperti Sayyidah Aisyah, keluarkan pimpinannya. Ya, ada yang misalnya pemalu tapi taat, baik, mengelola seperti Saudah binti Zam'ah, keluarkan. Tapi Sayyidah Khadijah agak susah. Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Itu melihat wajahnya aja, kegelisahan Nabi hilang setengahnya. Ya, Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, paling kanan sampai dengan kiri atas. Yaitu ketika Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, tiba-tiba di pertengahan melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli tanpa menyamar, belum pernah lihat sebelumnya. Beliau agak ketakutan, lalu meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Wara'ibtu minhu. Saya agak khawatir, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Sampai depan rumah ketika sedang gelisah, begitu diketuk pintu mengucapkan salam, keluar Sayyidah Khadijah. Begitu melihat Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat wajahnya aja, hilang masalahnya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah, masuk ke kamar, diselimuti. Perhatikan kalimatnya. Bima ma'na zaujil karim, sayang. Engkau itu orang baik. Kau tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim, engkau selalu bantu orang. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang jiwanya, turunlah surah Al-Mudaththir itu. Itu asal mulanya. Turun surah Al-Mudaththir 174. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Masya Allah Pak, pulang dari Indosat, banyak masalah pekerjaan menumpuk. Begitu sampai di jalan, banyak klakson sana sini membuat penat. Begitu buka pintu rumah, wah lihat istri, Masya Allah, nambah masalah. Ya, itu sebagian yang kita lihat. Dan saya akhiri, Ustadz, bagaimana cara cepatnya? Saya kan gak bisa ngelihat nih. Kalau mau cepat bagaimana? Niru saya bekerja, bagaimana contohnya? Terus ada yang usaha, ada yang di birokrasi, ada yang diplomasi, yang macam-macam. Bagaimana tuntunan lengkapnya? Paling gampang, semua tuntunan Nabi itu saya tutup, dikumpulkan oleh para ulama, dikodifikasikan dalam kitab-kitab hadis. Jadi kitab hadis itu bukan sekedar kitab bacaan, isinya itu kodifikasi dari semua petunjuk Nabi. Contoh yang paling populer Al-Bukhari, itu ada 97 bab. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu koleksi komprehensivitas semua kegiatan Nabi, tersambung pada Nabi termasuk kegiatan hariannya. Jadi kalau Anda pengen tahu kegiatan harian Nabi, terus aktivitasnya buka Sahih Al-Bukhari. Cara baca Sahih Al-Bukhari enggak usah semua dibaca. Antum ini aktivitasnya apa? Anda pengusaha, buka Kitabut Tijarah, bimbingan usaha ala Nabi, bisnis ala Nabi, keluarkan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Anda misalnya suka naik turun imannya, saya iman tuh pengen naik dan nggak turun-turun, buka kitab pertama Kitabul Iman, ada 57 hadis. Di situ diberikan caranya, begini cara naikannya, ini jaga supaya nggak turun. Anda anaknya sedang belajar atau sedang di kampus, keluarkan kitab kedua Kitabul Ilmi, kitab tentang belajar, cara menghafal kuat, nggak lupa-lupa, cepat ingat, sulit lupa, cepat paham, gampang ngamalin, ada di situ. Silahkan cek aja. Kitabul Imarah, bab pemerintahan. Sampai bab sakit ada. Sedang diuji sakit bagaimana cara berdekat kepada Allah supaya cepat disembuhkan. Ada. Ada semuanya 97 pembahasan. Silahkan itu PR-nya, silahkan diamalkan. Mudah-mudahan setelah kita mendalami itu semua, saya cuma berikan kuncinya. Saya belum bahas secara detailnya. Kita baru belajar 10% mungkin yang kita pelajari sekarang. Ya karena kita belum masuk kepada detailnya, kita baru bahas secara keumumannya. Tapi itu saya kira menjadi bekal yang cukup, singkat dan padat untuk kita pedomani dan kita amalkan dalam kehidupan untuk mencapai harapan yang tadi kita dambakan. Silahkan Anda amalkan, bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya insyaAllah. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan dan dari pemaparan tadi sekitar 1 jam saya bisa sampaikan. Saya lihat sudah ada perubahan
Yang sebelah sana wajahnya sudah semakin bersinar ya, Masya Allah. Kena pantulan lampu dari atas tuh. Sekira kita cukupkan ya. Anda pun punya kewajiban untuk bekerja kembali, dan itu bagian dari kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rezeki yang berkah dalam kehidupan. Sekira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kalau benar semua dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya. Anda boleh ingatkan dan saya bersenang hati untuk memperbaiki. Tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat saya yang lebih baik. Yuk, cintai agama kita, cintai bangsa kita, dan hadirkan segala usaha kita untuk bisa memaksimalkan kehidupan kita, dan semoga rahmat Allah bersama kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dari Indosat, semoga melahirkan pahala untuk seluruhnya. Dan saya menyampaikan satu saja, saya ingin berikan hadiah nanti kepada teman-teman dari kalangan Indosat. Setidaknya nanti kami berikan hadiah Mushaf At-Taisir dan juga buku petunjuknya Muslim Zaman Now hafal Quran dalam 30 hari. Itu metode cepat untuk menghafal Quran dengan 3 klasifikasi. 1 bagi pemula untuk mengenalkan pada Al-Quran. 2 penghafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Kemarin kami praktekkan, ada yang 23 hari, ada yang 25 hari, ada yang 28 hari hafal Quran. Dan hafalannya bukan sekedar hafal, tapi ada 2 tipe. Di tipe pertama, jadi memudahkan Quran itu hadir dalam kecepatan 1 detik. Jadi begitu 1 detik dimintakan ayatnya muncul. Ya 43 waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. 10 fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Ya 80 waqalulan tamassana nar. Jadi 1 detik kecepatannya. Jadi saat Anda butuh Anda bisa hadirkan. Yang kedua, kalau bagian pun mau bergabung itu boleh, silahkan, waktunya ada dan sangat serius dan juga gratis, dan juga Anda bisa keluarkan kurikulumnya dari Al-Quran semua. Dia dibuat jadi sistematis dan serius, ada ujiannya dan seterusnya. Itu ada kelas online, ada kelas yang datang juga ke tempat yang telah kami siapkan. Itu kami harapan kami akan ada ahli-ahli Quran baru yang menerjemahkan isi Quran dalam kehidupan. Insya Allah kami hadiahkan, kami bawa setidaknya untuk disampaikan dalam sesi nanti, mungkin seremonial kami berikan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada